Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayaknya bagus juga ya kalau misalnya ternyata yang tanda kiamat yang datang itu yang pertama datang itu yang hewan itu loh. Yang hewan yang menandakan mana kafir, mana enggak gitu kan. Sekalian kita kumpulin aja tuh semua. Kita kumpulin semua yang muslim untuk berperang bersatu di Palestina. Dalam Al-Quran itu juga udah dijelaskan ya, dalam kisahnya Jalut kalau saya nggak salah. Nanti saya cek kembali. Dia berkata bahwa banyak pasukan yang sedikit itu bisa menang melawan pasukan yang banyak itu, karena Allah, pertolongan Allah. Manusia itu kalau memahami bahwa dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, seharusnya dia paham bahwa Allah itu maha besar. Jadi kenapa harus takut dengan manusia lain yang kerjanya hanya menyombongkan diri dan membuat kezaliman di mana-mana. Kemarin saya berpikir tentang sistem barter. Kira-kira gimana ya ngelakuin barter tuh? Kalau skala nasional kan berat, berarti dipermudah aja, dipecah jadi kecil-kecil. Jadi nanti ada hakim barternya. Semua orang-orang yang kayaknya cewek mungkin ya, jadi hakim barter, perempuan jadi hakim barter yang pintar-pintar. Cewek kan banyak yang perhitungan ya. Jadi hakim barter per 10 orang mungkin dia bisa. Jadi dalam 10 orang itu dihitung mana barang yang paling banyak, mana barang yang paling sedikit. Barang yang paling banyak nominalnya jadi besar dari barang yang paling sedikit, nilainya jadi lebih mahal. Nanti datanya dikumpulin dari setiap hakim barter dan dikaji ulang setiap seminggu, setiap sebulan. Nanti akan dapat hasilnya berapa rata-rata, mana rata-rata yang paling mendekati, dan akhirnya dijadikan satuan. Kecuali Allah menentukan sesuatu yang lain. Kemarin saya baca itu, atau saya dengar kali ya. Oh iya, ada podcast dari orang luar yang orang Indonesia tapi dia di Palestina, kayaknya bingung juga sih. Karena dia kayaknya pernah memperlihatkan pohon itu deh, pohon zaitun deh. Dia di Palestina enggak sih? Tapi dia lancar banget bahasa Indonesia. Dia cerita tentang apa sih namanya? Bani Israel yang dikasih roti mana kayaknya itu. Dan dalam beberapa hari tertentu mereka nggak boleh keluar ambil roti, dan ternyata mereka melanggar. Jadi mereka selalu melanggar. Tapi kejahatan tetap saja kejahatan. Makanya Allah bilang balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Makanya menyiksa orang-orang jahat itu bukan pilihan. Yang benar adalah melakukan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Karena apa yang Allah tetapkan itulah keadilan. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, dia telah menurunkan Rasul-Rasulnya sesuai waktu dan tempatnya untuk mengajarkan kepada manusia bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada lain, tidak ada manusia lain, tidak ada apapun selain zatnya Allah yang patut disembah. Makanya dalam ayat lain itu Allah mengatakan orang-orang yang mempersekutukan itu, Allah bilang Allah itu maha tinggi di ujung akhir ayatnya kan. Allah itu maha tinggi. Karena ketika kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sama saja kamu menyamakan dia dengan sesuatu yang rendah. Karena di dunia ini, di alam semesta ini,
Bahkan segala sesuatu itu nggak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah yang paling tinggi. Ketika kamu menyamakan Allah dengan sesuatu, maka kamu telah merendahkan Dia. Tapi sekali lagi ini bukan menjadi alasan untuk merendahkan orang-orang kafir. Di Wakanda banyak sih temukan orang merendahkan nonis. Itu nggak boleh. Karena Allah tidak mau kamu menyombongkan diri. Mereka merendahkan Allah, maka Allah yang paling pantas untuk menghukum mereka, itulah neraka. Dan saking penyayangnya Allah, Dia masih memberikan kesempatan dan waktu bagi mereka sampai akhir hidup mereka untuk berpikir. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, bukankah kamu sudah diberikan waktu untuk berpikir? Apakah kamu berpikir ya Allah? Karena kebanyakan dari kita melakukan kejahatan karena kebodohan atau kesombongan. Sesuatu yang menyedihkan. Maka manusia itu adalah sesuatu yang benar-benar menyedihkan. Alhamdulillah. Kapan umat Islam bersatu ya Rob? Lama banget ya Rob.